Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menaikkan puji syukur karena Engkau telah mengaruniakan putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan hidup menyertai kami senantiasa kepada akhir zaman. Karena itu kami mau mengawali ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya damai sejahtera dan sukacita ada bagi kita semua. Saatnya kita mau beribadah bersama-sama. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak bertemu secara langsung, tetapi saya percaya bahwa sukacita surga ada bagi kita semua. Karena Tuhan kita adalah sumber sukacita bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan dan kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita letakkan semua pemikiran, segala sesuatu yang memberatkan kita, mari kita letakkan di bawah kaki salib Kristus. Saat ini kita mau fokus menyembah Tuhan. Kita percaya apapun keadaan, masalah yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala hal. Mari saudara-saudara, ada waktu di mana kita bisa mengungkapkan
isi hati kita pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkuasa, berdaulat memegang setiap kehidupan kami. Engkau Allah penolong kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau berkuasa, berdaulat menolong kami. Meskipun kami melewati lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, penolong kami,
Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatu yang memberatkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan kita, meninggikan namanya dengan sepenuh hati kita. Ku sembah Kau Allah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Walau lewati lembah. Terima kasih Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sembah Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Sekali lagi kita katakan, kita berseru pada Tuhan kita. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan perenungan firman Tuhan, kiranya akan menjadi berkat bagi setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita semua, karena firman Tuhan ini diberitakan, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan juga dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus, Putra Bapa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, terlebih menjadi gembala yang baik buat kami.
Kami mohon berkat-Mu atas pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga setiap orang yang mendengar merasakan berkat Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema saat ini adalah tentang ketaatan. Ketaatan itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Tidak bisa memilih tidak taat dulu lalu nanti taat, ya tidak bisa. Ketaatan itu menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya mau menyampaikan beberapa hal yang penting dalam ketaatan saat ini. Tentunya ketaatan ini menyangkut dua pribadi. Karena kalau satu pribadi tidak bisa mau taat kepada siapa yang mau ditaati. Tetapi ketaatan ini menyangkut dua pribadi. Sebagai orang Kristen ini, ketaatan hanya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi orang Kristen ini harus paham tentang arti ketaatan di dalam Kristus. Tentunya ketaatan ini bisa berjalan dengan baik kalau seseorang memiliki hubungan dengan baik. Satu contoh, satu perusahaan punya pegawai. Kalau pegawai ini tidak mempunyai komitmen, tidak memiliki integritas, tidak memiliki perjanjian, ya nggak mungkin bisa taat. Hanya orang-orang yang memiliki integritas, perjanjian, komitmen yang bisa taat. Jadi orang Kristen pun kalau tidak memiliki komitmen, tidak memiliki integritas, tidak memiliki kepada siapa dia akan mengabdi, tentu sulit untuk bisa taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Sehingga banyak orang yang menjadi orang Kristen, ya Kristen saja, tetapi untuk taat ini tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen, kunci keberhasilan kita, nilai-nilai kasih kita kepada Tuhan adalah ketaatan kita kepada Kristus. Saya ingin menyampaikan dua hal saja tentang ketaatan kepada Kristus. Dua ayat ini bisa saudara renungkan semua. Saudara perhatikan satu persatu. Saya ingin saudara paham tentang ketaatan dari dua ayat ini. Tidak harus terlalu banyak. Menurut saya sudah mewakili, karena banyak ayat yang mendorong kita, memberitahukan kita supaya kita bisa hidup taat. Kalau tidak taat hasilnya apa, kalau taat apa. Tentu berbeda antara orang taat dan tidak taat. Tentu Tuhan juga membedakan antara orang taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Pasti toh. Kalau ada Tuhan punya pembantu, dua saja, yang satu taat dan satu tidak, tentu tuannya memperlakukannya pun berbeda. Ada bonus-bonus pun berbeda. Jadi saat ini saya mau berbicara tentang taat kepada Kristus. Taat kepada Kristus ini sudah jelas antara orang yang percaya kepada Yesus dan Yesus Kristus. Orang yang percaya Yesus itu disebut hamba. Jadi kalau hamba itu ya tetap hamba, harus
taat kepada tuannya, tidak ada pilihan untuk tidak taat. Kalau usul bisa, tetapi ketaatan ini menjadi dasar utama sebagai seorang hamba. Kalau kita memanggil Tuhan, apalagi Tuhan, bukan Tuhan saja, Tuhan, itu orang Kristen itu tidak bisa nggak taat. Ya, susah untuk tidak taat. Kalau untuk tidak taat itu ya berjuang, bukan untuk taat loh, berjuang. Untuk tidak taat itu berjuang. Kalau seorang hamba Tuhan itu juga untuk tidak taat itu bergumul, saudara, berjuang, yang akhirnya kemungkinan tidak bisa untuk tidak taat. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu bukan berjuang, bergumul untuk taat, tetapi untuk tidak taat yang berjuang. Mengerti ya bedanya, saudara-saudara. Karena itu saya mau bicara tentang ketaatan dari Roma 12 ayat yang pertama, yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalau mau ibadah itu ada ibadah yang sejati, ada ibadah tanpa sejati. Tapi kalau mau ibadah sungguh-sungguh, ibadah yang sejati, itu kalimat yang pertama adalah demi kemurahan Allah. Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan itu adalah hidup kekudusan bagi Tuhan, hidup kudus. Hidup kudus itu hidup tanpa dosa. Orang bertanya, apa mungkin manusia hidup kudus tanpa dosa? Pertanyaan ini sungguh aneh. Seolah-olah tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Bahwa manusia tidak bisa kudus, masa disuruh kudus? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana sih Tuhan itu, orang kita ini susah, tidak bisa, nggak mungkin hidup kudus kok disuruh kudus. Apa ya Tuhan berfirman itu dan tidak mengerti apa yang difirmankannya? Pasti bisa lah, saudara. Ketaatan itu yang pertama dari ayat Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita mau ibadah yang sungguh-sungguh, berikan hidup kita yang kudus, bukan yang tidak kudus. Untuk kekudusan itu sangat gampang, saudara. Karena jika kita mengaku dosa, Allah setia, Dia sanggup menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kita melatih diri kita selalu menguduskan diri. Kalau kita sedang salah, kita dalam dosa, kita minta pengampunan. Ingat firman Tuhan 1 Yohanes 1:9, supaya kita hidup kudus, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita yang kudus. Itu sebagai persembahan. Ketaatan yang pertama itu diri kita yang harus dikuduskan. Persembahan yang hidup, yang kudus. Hidup kita ini kalau mau dibawa kepada Tuhan sebagai barang persembahan, harus disucikan dan dikuduskan. Paham ya, saudara? Itu baru ibadah. Kalau mau ibadah itu kita yang membawa diri kita kepada Tuhan. Dan sebelum ketemu Tuhan, kita harus menguduskan diri kita sendiri untuk layak, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus menguduskan diri. Kalau zaman dulu imam-imam mau ketemu Allah Bapa di bait Allah, kalau nggak kudus mati, saudara. Kasihan ya. Jadi kalau masuk ke tempat kudus itu, Maha Kudus itu,
harus diikat talinya. Kalau sudah lama nggak keluar, diem aja, talinya digoyang-goyang, kalau nggak ada respon ya sudah harus ditarik keluar, dia sudah mati di dalam. Kalau tidak kudus, mati, saudara. Tapi oleh kasih karunia anugerah kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyucikan diri, menguduskan diri. Dengan dasar 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, kalau kita mau mengaku dosa kita, segala dosa kita, Allah berjanji kepada kita menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu melalui karya Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Jadi orang percaya ini mendapat kemudahan, mendapat fasilitas yang istimewa tentang penyucian, penghapusan dosa. Kita bisa langsung kepada Tuhan, tidak harus melalui siapapun juga. Karena yang berkuasa mengampuni dosa kita hanya Tuhan kita. Tentunya orang percaya itu tahu kalau berbuat kesalahan, bukan dosa loh. Kalau dosa itu jelas kesalahan. Kesalahan itu pun bisa nyata. Akui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Supaya posisi kita, kondisi kita dalam keadaan kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Hari-harianya itu posisi kita itu kudus. Jadi kalau mendadak jantung berhenti, posisi kita ada di dalam kekudusan. Rumah kita di surga. Bukan begini ya, yang penting percaya Yesus kan selamat. Ada yang punya pemahaman ya gitu, sehingga mereka cara hidup sembarangan karena sudah percaya Yesus ya tetap masuk surga katanya. Apakah semurah itu keselamatan? Apa betul? Walaupun firman-Nya enggak terlalu menjelaskan sekali. Karena setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus sembarangan. Saya kira kalau orang yang sudah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, pasti mereka menjaga kehidupan kita supaya tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Setiap hari kita itu ibadah. Hidup kita ini sebagai persembahan. Karena Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk hidup taat itu yang pertama, hidup kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak bisa kalau tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk menjadi seorang hamba, hidup kita seperti barang dibawa kepada Tuhan, kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Sebagai persembahan tentunya apa saja yang dipersembahkan kepada Tuhan yang kudus. Sehingga untuk memenuhi syarat perkenanan kepada Tuhan, Yesus mau mati di kayu salib menebus dosa kita, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa kita. Tugas kita hanya menjaga dan memelihara kekudusan setiap hari, supaya kapanpun Tuhan memanggil kita, membawa kita, posisi kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa kita. Jelas ya saudara, yang pertama itu posisi hidup kita itu adalah kudus. Karena dikuduskan. Bukan karena kehebatan kita. Karena hidup kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Bapa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itu yang pertama. Hidup kita ini seperti barang persembahan yang harus tetap dijaga
kemurnian, kekudusan dalam hidup sehari-hari. Sepanjang hidup kita harus dijaga, dipelihara dengan baik. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yesus mau menyatakan dirinya kepada hidup kita. Sehingga kalau ini diwujudkan dalam kehidupan kita, kalau kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, itu orang lain melihat, wah sungguh orang ini milik Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan nyata dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai nama Tuhan dihujat orang, gimana sih orang Kristen kok jahat banget. Jadi orang Kristen ya, kekristenan dibawa-bawa. Jangan sampai. Supaya yang kedengar itu, dia itu kok baik sekali, oh dia itu orang Kristen. Kan lebih enak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua ini, memberitahukan kepada kita, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, itu akan melakukan firman Tuhan. Kelanjutannya bukan dipersembahkan, tok lalu hidup lagi sembarangan. Tidak bisa. Orang ini sudah hidup di dalam Tuhan. Orang ini sudah hidup berpegang kepada firman Tuhan. Jalan hidupnya menyesuaikan dengan firman Tuhan, sesuai dengan proses pertumbuhan hidup kita, yang diakhiri dengan kesempurnaan yang Tuhan Yesus akan menyempurnakan supaya kita layak di hadapan Bapa kita. Nah, tugas kita ini, bagian kita memegang dan melakukannya. Dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau yang pertama, ayat yang pertama sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang kedua, bukti bahwa hidup kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan itu diwujudkan dengan tingkah laku hidup kita. Hidup yang sesuai firman Tuhan. Karena dikatakan Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan, itu hanya satu yang bisa disebut kasih kepada Tuhan, yaitu memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Yang lain tidak ada. Ayatnya tidak ada. Ya hanya di ayat itu, Yohanes 14 ayat 21. Memegang perintah dan melakukannya. Makin kita rajin membaca Alkitab, makin tahu hal-hal yang kita lakukan. Makin banyak hal yang kita lakukan, makin hidup kita dekat dengan Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Makin kita mencintai firman, itu semakin lama semakin kita mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan, tahu bahwa firman ini yang merubah setiap hidup kita, karena firman itu adalah Allah. Kalau orang berpegang firman Tuhan, itu orang yang sedang berpegang hidupnya kepada Allah, memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Ini Yohanes 14 ayat 21. Jadi saya akan mengambil 2 ayat ini saja untuk perenungan kita tentang ketaatan.
Yang pertama, orang harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tentu hidup yang kudus, karena di Roma 12 ayat 1 itu mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau mau ibadah yang sejati, persembahkan hidup saudara yang kudus dan yang berkenan. Yang kudus menyangkut pribadi, yang berkenan menyangkut tingkah laku kita, menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa saya, yang penting hati saya mengasihi Tuhan. Tuhan tahu kok keberadaan saya. Kalau saya ini memang belum bisa, tidak bisa. Kita harus berjuang. Kalau jatuh itu bukan hal yang kita inginkan, saudara. Kalau kita dalam perjalanan hidup kita terjatuh bangun itu adalah satu perjalanan mekanisme hidup di dalam Tuhan. Tetap harus berada di jalur ilahi. Saudara, saya tahu bahwa firman Tuhan ini menjadi pendorong, menjadi pegangan kita untuk menjalani hidup. Bahwa sebenarnya hidup kita ini sudah bukan milik kita sendiri. Kayak Paulus katakan, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan. Karena di dalam Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidup. Kita ini sudah menjadi barang persembahan milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Jadi kalau menyangkut ketaatan, itu tentunya kita mau jadi barang persembahan dulu. Menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini sudah dijadikan milik Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kerjaannya melayani Tuhan, kerjaannya melakukan apa yang Tuhan mau. Taat, manut, dan nurut. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa, tidak akan memerintah kita melakukan sesuatu yang kita nggak bisa. Tentu yang bisa-bisa. Yang penting kita mau melakukannya. Karena Roma 12 ayat 1 ini menasihatkan supaya kita persembahkan dulu. Kalau yang belum pernah bicara sama Tuhan. Tuhan, aku persembahkan hidupku kepada Tuhan sebagai barang persembahan. Ampuni dan sucikan, kuduskan melalui darah Yesus. Disucikan, dikuduskan supaya hidup kita ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Menjadi ibadah yang sejati. Ini dari Roma 12 ayat 1. Lalu yang kedua tentang ketaatan dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sesudah kita menjadi milik Tuhan, menjadi persembahan Tuhan, langkah kedua, memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Maka Tuhan Yesus akan mengasihi kita dan Bapa kita akan mengasihi kita. Gimana rasanya, saudara, dikasih Tuhan dan dikasih Bapa? Luar biasa, enak, saudara, nyaman. Sudah nggak ada lagi rasa ketakutan di dunia ini. Apa yang ditakutkan? Masa depan Tuhan yang punya. Masa sekarang juga Tuhan yang punya. Saudara mau tahu? Kenapa saya katakan masa depan Tuhan yang punya, masa sekarang Tuhan yang punya? Saudara mau tahu? Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Apa artinya? Hidup kita ini digembalakan oleh Tuhan. Jadi kita manut Tuhan kemana-mana, pasti Tuhan memberi jaminan hidup kita. Nggak mungkin dibiarkan domba-dombanya hidup dan sampai sakit dan bahkan sampai mati kelaparan.
kesusahan. Tidak mungkin, karena kita digembalakan oleh gembala yang sangat baik. Amin, saudara. Apa mungkin kalau Tuhan itu tidak memelihara kita? Yang kedua, yang terakhir, bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Maka Yesus akan mengasihi kita dan Bapa akan mengasihi kita. Saudara, kalau dikasih Tuhan, dikasih Bapa, gimana sih rasanya, saudara? Tuhan yang luar biasa itu mengasihi kita, kasihnya dicurahkan kepada kita. Artinya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, setiap bagian kehidupan kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Jangan sampai domba-dombanya itu mengalami sesuatu yang tidak enak, dipelihara. Karena itu 2 ayat ini berbicara tentang ketaatan. Belajar menyimpan dan melakukan firman Tuhan. Ada firman Tuhan, dimengerti, disimpan, dilakukan. Ini sudah menggenapi dari yang kedua. Dari Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi kita. Kasih kita kepada Tuhan. Tapi yang pertama, Roma 12 ayat 1, demi kemurahan aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kita sucikan, kita kuduskan, kita minta pengampunan, kita bertobat, tinggalkan dosa untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Jalani. Itu adalah awal start kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kalau saudara mau merasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara, belajarlah dari firman ini. Bertobat, minta pengampunan, kita disucikan, baru kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni segala dosa saya. Dulu saya mengaku dosa ini primitif banget, saudara. Saya ambil kertas, sambil ballpoint, saya tulis kebiasaan dosa-dosa saya tulis banyak sekali, lalu saya akui satu persatu dan saya tidak mau lakukan sampai hari ini. Saya tidak mau lagi. Kalau jatuh dalam dosa bisa mungkin terjadi, tapi kalau saya tahu, saya tidak mau. Saya takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan, yang saya sampaikan malam hari ini hanya 2 hal. Yang pertama, persembahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Hidup yang kudus dan yang berkenan. Hidup yang kudus itu gampang, minta pengampunan. Tuhan mengampuni dan menyucikan supaya posisi kita tetap kudus. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 21, sesudah itu kita belajar memegang perintah Tuhan. Artinya membaca Alkitab, membaca firman dan melakukannya. Itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Jelas ya saudara, 2 ayat. Yang pertama, Roma 12 ayat 1. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Maka Yesus dan Bapa di surga akan mengasihi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam hari ini atau saat ini kami semua sedang belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya kami mempersembahkan hidup kepada Tuhan, hidup yang kudus. Lewat surat Paulus kepada jemaat Roma di pasal 12 ayat yang pertama. Yang kedua, supaya kita mendengar ajaran Injil Yohanes dari Tuhan. Dari Yohanes 14 ayat 21, setiap orang harus memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Ini menjadi wujud cinta kasih kepada Tuhan.
sehingga Tuhan Yesus dan Bapa di surga mengasihi kita dan memberkati kita. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami mohon berkat-Mu, kiranya anugerah dan kasih dari Tuhan terus menyertai setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama mempersiapkan untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ada waktu saat teduh secara pribadi kita bersama Tuhan untuk mempersiapkan perjamuan kudus kita. Di meja kasih karunia tersedia anggur dan roti. Mari yang lapar dan haus, jiwamu kan dipuaskan. Datanglah kepada Tuhan, terimalah dari tangannya. Makan roti keselamatan, minum darah anak domba. Di malam itu kau mengambil roti, kau ucap syukur, pecahkan dan katakan, ini tubuhku terpecah bagimu. Saat kau makan, ingat aku. Ini tubuhku terpecah bagimu. Saat kau makan, ingat aku. Di malam itu kau mengambil cawan, kau ucap syukur, tuangkan dan katakan, ini darahku tercurah bagimu. Saat kau minum, ingat aku. Ini darahku tercurah bagimu. Saat
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya kita bersama-sama untuk mengenang kembali akan kasih Bapa melalui perjamuan kudus, di mana kita semua diingatkan bahwa Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudara, mari kita dengarkan penetapan perjamuan kudus yang kita ambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan, mengambil roti dan anggur. Mari kita angkat bersama roti ini. Dan mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, membawa kepada kita hidup yang kekal. Karena itu, makanlah roti ini sebagai lambang tubuh kita, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita, untuk penyucian hidup kita. Karena itu, mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan putra Bapa Yesus Kristus turun ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib, untuk menggantikan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami bisa memiliki hidup yang kekal. Karena kami bersyukur karena kasih karunia dan anugerah yang besar yang Bapa berikan bagi kami. Bahkan saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat dan pujian kami ucapkan syukur dan terima kasih kami karena Yesus Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan berkat
dari Bapa melalui Yesus Kristus turun atas setiap saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap dimanapun saudara berada, semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Meskipun PPKM, kiranya jemaat tetap semangat dan tidak mengurangi semangat untuk mengikuti persekutuan online dengan mengikuti DNA. Silakan menghubungi nomor di bawah ini bagi saudara yang belum dan ingin tergabung. GKN So Fellowship diadakan setiap minggu kedua dan keempat melalui Zoom. Meskipun melalui pertemuan virtual, kita bisa ketemu kangen dan sharing bersama. Jadi, ditunggu kehadirannya di GKN So Fellowship. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti AHA, Ayo Hafal Ayat, atau ABA, Ayo Baca Alkitab, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Untuk perpuluhan dan persembahan syukur bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, GoPay, atau ShopeePay di akun di bawah ini. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.